Ya, ngopi tanpa batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, tetap layar ya. Jam 1.27. Itu di atas itu jam kualik. Kan ini kebalikan ya. Film kira ngono selfie seperti itu nih. Layar Rasul menembus tanpa batas ini. Ayo sinau bahas. Gusti Allah itu dahsyat sekali. Maha di atas maha, segala maha, ya mahanya dia, semuanya hanya dia. Ini logika ilmu yang paling nyata, paling sedikit ini. Kita ini sebagai yang dicipta, Tuhan itu yang mencipta. Nah, di besok buka, tahu, yo penak. Maksud tahu seperti, maksud tahu. Kita ini aplikasi ini juga kita tahu aplikasi TikTok ini kita juga bisa masuk, membuka kuncinya, membuka layar, kita mendownload dulu, kita baru bisa masuk. Nah, semesta ini juga gitu, kita untuk masuk ke dalam, untuk kula nuwun masuk ngene Gusti Allah, mlebu. Iki kudu goleki nggih alamate, nek wis ketemu kita masuk. Untuk masuk di sana itu ada barcode yang bisa dibuka, hanya kita yang bisa buka. Panjenengan juga bisa membuka dewe-dewe. Sampeyan ya iso buka, aku ya iso buka. Semuanya bisa buka, bisa jadi dia sendiri. Untuk bisa masuk ya kita lewat barcode yang ada di mata kita ini. Ini ada seperti ini. Barcode. Tidak ada barcode ikut dok, yang bisa. Jadi untuk mlebu ngene Gusti Allah kira ngono. Piye nek ngarane golek carane iki? Iki ngenteni jam 12 bengi, ngenteni jam 1. Hari ini sekarang jam 1:30. Iki 1:30 bengi. Sepi. Terus gak enek wong lagi nggih. Agak terima kasih nggih. Ya ini mulai. Semua ini di dunia ini itu harus digelar. Semua ini dibuat semua untuk kita. Bisa tidak kita masuk? Selalu diulang-ulang. Ketika kita sudah bisa melepaskan semuanya, maka justru kita semakin dekat sama Tuhan. Maka kita caranya memang dok, caranya kita balik mulai dok. Ini ilmu puncak gitu. Ketika kita sudah bisa menghilangkan semuanya, kotoran ini, kita sudah ketemu sama Tuhan. Bisa di situ. Bisa dipahami. Ketika kita sudah menghilangkan semuanya yang ada di sini, menghilangkan milik kita, menghilangkan kita yang cantik, kita yang indah, kita yang bisa, kita yang kaya, kita yang punya semua milik kita hilangkan, baru kita bisa bisa mencapainya. Tanpa itu semua tidak bisa. Kalau lebih ke yang lainnya atau dimensi yang lainnya atau pemahaman yang lainnya, apa yang dimaksud angka 129 menurut sampean? 129. Saya juga tidak paham nggih. Saya tidak paham itu. Yang jelas yang saya pahami, kita ini dari satu. Satu diciptakan menjadi dua. Menjadi dua ini kalau dalam tak gabung dari satu menjadi dua. Siapa? Hanya saya, hanya Allah itu sendiri, dan ciptaannya Muhammad, Nur Muhammad. Nurnya ada Nurullah, Nur Muhammad kata Nur. Hanya itu tok. Di dunia ini tidak ada siapa-siapa, ada Gusti Allah tok. Tuhan tidak bisa. Kan kemungkinan kita bisa, maka Tuhan mencipta Muhammad itu. Muhammad ini yang menjadi banyak.
yang menjadi 9 dalam arti nilai puncak 9 itu sendiri. Nah, ini saya tidak tahu juga nih. Ini saya karena tidak begitu, ini baru di sana nih. Coba gitu. Apa yang ini siapa dari Muhammad? Atau yang 9 itu ibaratnya cara nominal angka 9 ini angka yang paling tinggi gitu. Dari 9 menjadi 10 satu lagi. 9 banyak, dari banyak. Jadi yang 2 ini dan Nur Muhammad itu ini menjadi banyak. Menjadi ada manusia. Manusia pun ada 2, manusia laki-laki dan perempuan. Ya sekali. Ada binatang, ada semua seisi dunia ini semuanya. Itu ada Nur Muhammadnya itu. Yang aslinya Nur Muhammad itu juga yang Allah itu sendiri. Yang satu itu sendiri. Iki sampai dulu lagi nih. Jadi seperti itu. Ini tidak tahu juga sih. Alhamdulillah nanti. Jadi dunia itu cuma satu itu. Dan ini pun saya baru tahu, saya baru tahu yang 129 itu sumpah billahi. Saya baru tahu hari ini. Dan saya karena ini saya tahu itu, saya menjabarkannya seperti itu, seperti yang saya pahami. Karena saya sendiri bukan siapa-siapa, terima kasih. Tambah 2-3 kali kelipatan 9. 9 angka tertinggi, 10 menyempurnakan. Oh lah ini ternyata. Alhamdulillah gitu. Ini dari panjenengan gitu. Coba tak dekatkan lagi. Coba tak dekatkan biar saya bisa langsung baca di sini. Ini menjadi guru saya juga gitu. Terima kasih gitu. Nah, ini kan gak keton, ini kan kelihatan gitu. Nah, ini 1 tambah 2 tambah 2 3 kali kelipatan 9 Muhammad Maulana. Nah, berarti seperti ini. Sehingga ini kalau 1 tambah 3. Jadi yang tadi ini saya baru melihat guys. Ini coba tak baca lagi. Ngapunten ya Allah. Apa yang menurut sampean gitu. Muhammad Maulana sih tak golek lali, golek gak tak sah, gak tak golekane. Nah, saya mau menyampaikan ini, saya menyampaikan bedanya saya tidak bisa gitu. 1 tambah 2, 3 kali 3 kelipatannya 9. 9 angka tertinggi, 10 penyempurnakan. Nah, seperti inilah. Ini sebagai alhamdulillah terima kasih Mas Muhammad Maulana. Inilah penyempurnaan. Sehingga ada 99 itu nama-nama Allah itu yang itu penyempurnanya. Yang satu yang penyempurnakan siapa? Allah itu sendiri. Ketika kita mengerjakan sesuatu apapun, siapa yang menyelesaikan? Yang juga Allah itu sendiri. Siapapun, tidak ada kita, teman kita yang 2 itu siapa yang semuanya Allah yang menyebut, yang ke-10 itu. Dan ini juga ada pembimbing, ada penuntun, Mas Muhammad ini tadi, sehingga saya bisa, mohon maaf ini kalau salah, bisa dibantu. Assalamualaikum guru, waalaikumsalam, bukan guru, ngapunten salah. Jadi hanya itu tok. Ini pun saya mau menyampaikan ini salam santun dari Yogyakarta guru. Aja malu rek aku nek mau guru. Bukan gitu. Ini penyempurnaan bahwa saya ini mau mengatakan awal ini gemetar saya. Karena saya memang bukan siapa-siapa. Apa hak saya menyampaikan ini? Siapa kamu, siapa saya, siapa lu? Tapi tapi jujur ini serius saya menyaksikan ibaratnya saya tidak belajar, saya tidak bukan juga tidak pernah berguru di pondok atau menurut. Maaf boleh tahu yang dibahas apa ini guru? Ini kita hanya membahas iya sangkan parane dumadi atau apa namanya? Ini dijudulnya ngopi tanpa batas Ngopi tanpa batas. Kita ngopi wae. Bedanya ngopi di sini saya branding, saya membicarakan alam semesta ini. Sang semesta, sang tanpa batas Gusti Allah. Laisa kamisli yang tidak bisa dibahas ibaratnya. Cuman kita makanya pecinta kopi sehingga kita
Jadi Tuhan itu gitu, Tedang. Tuhan itu jadi satu, hanya satu. Satu jadi dua. Nah, yang dua itu sebenarnya dia sendiri, tidak jadi satu dibagi. Tuhan tidak bisa dibagi-bagi. Gitu. Nah, itu toh ya. Maka kita untuk masuk ke sana, kalau kita mau lebih dekat lagi dengan Tuhan, kita harus menghilangkan kacamata ini, menghilangkan semuanya, menghilangkan milik kita. Karena sebenarnya ini bukan milik kita, tapi miliknya yang di sana. Bisa dipahami ya. Iki mek gawe kanca ngomongi sapa iki ngoten lho. Nggih matur nuwun tep-tep layarnya nggih. Alhamdulillah. Jangan gitu. Ini untuk menembus tanpa batas doa. Kita menghilangkan semuanya. Kalau sudah tidak ada, ini kan baru masuk dong, baru kula nuwun tok. Baru permisi tok untuk masuk. Ini kita harus menghilangkan semuanya. Nah, untuk menghilangkan semuanya, kalau kita sudah hilang kotorannya, dosa-dosa kita sudah hilang, ada yang melalui puasa mungkin ritual atau berubah berbaik-baik saja atau melaku yang golek mencari sejatinya siapa sih, baru kita bisa masuk. Nah, ini pun ada kuncinya, ada barcode-nya, ada kuncinya untuk masuk pintunya itu. Kita dikasih tahu pintunya. Pernah belajar di mana sampean, Mas? Saya tidak belajar, Mas. Bukan belajar nggih. Alhamdulillah ini yang nyambung baru panjenengan tok, yang nyambung ini. Yang nyambung baru panjenengan tok. Mungkin ini guru saya juga, gitu. Saya tidak belajar, saya belajar dari kegagalan, dari nyungsepe, dari jatuhnya. Dari kenapa sampai setua ini saya tidak bisa bangkit, saya hanya justru ini, padahal saya pol pinter ibaratnya. Saya mengakui diri saya pandai misalnya, itu justru itulah saya bangkitnya. Oh ternyata saya bukan siapa-siapa, bahkan debu pun tidak nyampe. Saya belajar, saya tahu. Akhirnya saya tahu, mengerti dalam arti syahadat itu seperti apa. Menyaksikan Tuhan itu seperti apa. Mengalami Tuhan itu seperti apa. Mengalaminya sendiri. Jadi tidak pernah belajar, ibaratnya gini, saya tidak pernah belajar, katakanlah ini terminal Bungurasih Ampel Besar, saya tidak pernah belajar di sana, tapi ada orang yang belajar ini loh, juga ada Google Map dan ini bisa tahu belajar, tapi kan tidak pernah ke sana, walaupun tidak pernah ke saya, maka dijamin tidak akan tahu Pulau Solo. Tapi karena saya pernah di sana, karena saya pernah di terminal itu, bahkan saya pernah bekerja berarti di Bungurasih. Saya bekerja sebagai kondektur Sumber Kencono waktu itu. Maka saya tahu Surabaya waktu itu, terminal itu di mana. Sampai prosesnya saya tahu di sana. Ini juga gitu, saya karena sampai dibawa ke sana, saya tahu. Jadi tidak boleh saya ucapkan, saya sendiri yang tahu. Cuman kan kalau ngobrol ngalor itu, ayo. Untuk membuka ini semua, apapun, hanya cukup ketemu dia tok. Hanya cukup ketemu dia, ngobrol aja. Sesuai yang kita inginkan, bahkan sesuai yang kita inginkan, yang kita prasangkakan, ini akan terjadi. Ini yang mau saya capai, ini yang mau saya dapatkan, yang mau saya berarti sampean paham masalah sahabat 4. Tumbunia, Uria, Komaria, Cemaria. Terima kasih nggih, matur nuwun. Nah, Mas Muhammad Maulana, saya tidak tahu, ini baru tahu kata-kata ini. Tumbunia, Uria, Komaria, Cemaria ngono. Dan saya
tidak begitu memahami. Tapi saya tahu yang dimaksud ini adalah sedulur papat itu. Itu ada dua-dua, nggih. Seperti Allah dan Muhammad itu, seperti Allah dan kita ini semua, seperti Allah dan makhluk, seperti ada dua. Tapi aslinya ada temannya. Jadi ada yang kiri juga ada dua, yang kanan juga ada dua. Ini yang Muhammad itu yang sing dapuke baik-baik itu juga ada dua. Ibaratnya kalau dilahirkan itu sedulur papat itu ada dua, yang satunya dibuang air itu, yang membuka kita ketika kita mau lahir itu dibukakan jalan, lahar, kawah condro di muka, kawah gunung itu loh. Kawah itu siapa yang menghalangi kawah tidak bisa, nih. Baru kita bisa keluar. Nyambungin dari sini darah kita, rah. Sehingga kalau amarah kita memuncak, darah yang memuncak, darah tinggi dan itu teman kita, semua membantu kita. Itu sebenarnya langsung ada di sini, tidak di mana-mana. Langsung pada kita. Sementara hari-hari yang mengawal kita, itu loh, hari-hari ada di pusat gitu. Sama nyambungi rezeki dan lain-lain gitu. Cara wonge misalnya malaikat itulah, ibaratnya. Seperti itu, seperti kalau di Islam ada sedulur malaikat papat. Seperti itu, bisa enggak? Nah ini bisa dibawa, sampai sekarang kita bisa dalam aplikasi hidup ini, yaitu saja senjangkung kita. Jangkung, tapi kan kita dituruti. Kita ini dituruti, mau dapuke kasar, yaitu yang menjangkung kita adalah lebih kebanyak kesedulur kita yang nafsu lah, yang nafsu kita itu. Yang nafsu itu, yang jangkung, ketika kita mau baik-baik, santun, halus, yaitu yang dapuke baik-baik itu tadi, yang sedulur kita yang adik ari-ari tadi. Sing ngalahkan adik dhewe kan ngalah. Tetap sedulur tua itu lebih dahsyat, kita harus patuh. Tapi tidak untuk dikuyo-kuto, tidak untuk disakiti. Itu jadi perlambang kelahiran ini sudah nyambung untuk kita ngono. Salam dugi Malang Pak Dengi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu toh. Kalau kita sudah bisa masuk, bisa memahaminya, merasakan di sini, mengalami bahwa ini kita bukan suatu kebetulan semuanya ini. Bahkan kita mencari minum saja. Ini dilalah kersana ada di sini, ada di sebelah. Siapa yang? Ya memang secara logika sudah ada sejak tadi, gitu. Tapi ini tidak saya persiapkan ketika saya ngelak, ya ngombe, ada di situ. Nggih, Mas Maulana, terima kasih. Jenengan tanya nggih. Sampean tanya, sampean apa supaya saya bisa ngomong. Ini bukan aku menggurui nggih. Kebetulan saya mendapatkan pertanyaan ini tidak saya setting, saya juga tidak panjenengan ngomong, ya aku ngomong. Saya juga tahu akhirnya panjenengan Mas Maulana, Mas Muhammad, saya tahu bisa kan. Karena saya kan sampean kan bukan koncoku. Ayo kayak gawe YouTube dulu, ayo tanyao. Enggak ngene ya, aku tak jawab ngene. Itu kan YouTube nggih. Ini siaran langsung. Ini live. Ini live, ini pun live-nya jam 1:30 ini. Malam, Ayo kita mencari. Bener Pak, Saya juga tidak kenal panjenengan, bahkan baru hari ini saya ikuti, saya follower panjenengan. Mas Muhammad Maulana. Ngapunten jenengan penghayat nggih. Penghayat itu juga apa nggih penghayat itu nih. Saya hanya mencari kebenaran Mas. Saya sudah tahu benar, saya harus sampai di sana. Ibaratnya kita hidup ini perjalanan. Kita hidup ini perjalanan untuk kembali kepadanya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sangkan parane dumati. Sangkan itu kok ndi? Parane dumati. Asli kita jadinya dari mana? Itu kembali tok ngono. Kembali tok ini, kembali saja ini. Kalau di huruf Allah itu, alif lam lama ini harus dihilangkan semua. Allah yang dahsyat, yang maha, yang Allah yang nama, itu yang punya 99 nama, yang punya juga 20 sifat wajib ini, kalau kita hilangkan semuanya, justru kita menjadi dia. Kita sudah datang kepada, kita sudah mewujud dekat, lebih dekat. Seperti
yang dikatakan lebih dekat dari urat leher kita. Akhirnya hilangkan satu persatu namanya. Kita semakin dekat pendapat sampean tentang guru sekumpul gimana gitu. Gimana maaf ngapunten nggih. Saya tahu sedikit tentang yang digambarkan banyak orang, yang ada yang menghujat, ada yang baik-baik, ada yang banyak. Saya tidak tahu. Saya memahami Nur Muhammad ini bisa ditempelkan di mana-mana. Ditempelkan. Yang Nur Muhammadnya itu pasti benar. Yang Muhammadnya itu itu sosok digambarkan yang benar. Tapi yang Nur Muhammad, kita ini juga kan punya Nur Muhammad. Saya ini punya, ini pasti. Lah yang sayanya sendiri, aslinya kayak iki. Aslinya kudune bener kan. Tapi karena kini dikasih dua sifat itu tadi, ya bisa salah juga. Yang namanya manusia tetap baik. Semakin dia tidak mengakui, semakin ini dahsyat. Allah wujud idam bakhok. Penjelasannya wujud niku sing yok nopo Pak D. Lah iki lho, ilmuku gak patek dahsyat nggih. Kalau sampean Allah wujud kita yang dihubungkan dengan Al-Qur'an dan macam-macam. Saya tidak bisa, tapi Allah itu wujud. Wujud Allah ya kita ini. Sampean itu wujud di Allah. Kalau benar kita mau tahu bahwa saya ini Allah, cobalah dalam keheningan yang paling dahsyat, nek wong Jawa itu semedi, kita akan ketemu, tapi juga ya lab menurut orang. Allah sendiri tidak bisa. Sifatnya Allah itu kita tidak bisa nguasi, tidak iso. Membayangkan tapi bisa dirasakan. Kalau kita bisa di sini bisa semuanya Allah. Nah, niki leras. Kalau kita bisa bahwa aku ya Allah, tapi aku duduk Allah, bisa dipahami nggih. Kalau dalam konsep sing ngaji-ngaji la ilaha illa ana itu, tapi itu ana itu aku rek, bukan saya ngoten. Tapi sing kono, justru ketika kita perang wis gak enek maneh enek Gusti Allah. Semua tentang rasa, Pak. Ngoten. Sinau nggih, sinau ngopi, ini ngopi. Sinau semua tentang rasa kok. Kita harus bisa merasakan. Di rumah esok ya justru kita tidak bisa. Maka semakin orang pintar, semakin itu biasanya merasa saya bukan siapa-siapa. Dalam arti syukur menurut sampean, syukur. Syukur itu kan menerima. Syukur itu berarti konsepnya sang semesta itu syukur. Bersyukur saja menerima. Siapa yang menerima, oleh-olehnya ya menerima. Menerima maksudnya juga elek ya menerima. Akhirnya dalam arti menerima ya menerima apapun, keberlimpahan, kesuksesan, ya semuanya kita terima. Bedanya Nur Muhammad kali Nabi Muhammad Pak D. Ngene lho. Nur Muhammad iku jerone Nabi Muhammad. Sing ngusuk ngurip Nabi Muhammad kan. Nabi Muhammad iku blegere menungso. Dewi ku ibaratnya Nabi Muhammad. Ibaratnya makanya mbahku, bapakku pian namanya memberi nama saya Muhammad Ilham. Karpe ngono. Tapi sampai sekarang saya tahu bukan itu. Wong Islam ngarani kan meden-medeni. Kowe jenengan Nabi Muhammad, kowe dibengoki dikai syafaate Nabi Muhammad. Aslinya juga ngono. Aslinya ya syafaate ya Nur Muhammad ini sampean bawa kemana? Kita sendiri yang membuat syafaat. Kita sendiri kalau kita bisa mengerti, mohon ampunan karena kesalahan kita, ya ngoten. Sama Nabi Muhammad ya awake dhewe iki blegere menungso, hak syariate blegere menungso ya mangan ngono. Di balang watu ya glocer ya ketir ngoten. Disantet bahkan meninggal. Meninggalnya bahkan karena umure ya ngono ora ya mati ngoten. Wong desa alhamdulillah matur nuwun nggih wong desa. Oh pinter kancaku nek bengi-bengi niki dasar-dasar tok nggih. Iso dijak ngomong ngoten wong desa nggih. Diikuti balik nggih wong desa nggih. Kita ngopi ya. Bedane urip kalih sing nguripi napa Pak Dena. Ngoten lho. Pinter alhamdulillah ya Allah. Barakallah. Urip ngono. Awake dhewe iki urip karena ada sing nguripi. Sapa sing nguripi? Ya roe dhewe iki sing nguripi. Ya sedulur papat itu sing nguripi. Nek salah situk metu. Asline ya situk ya Gusti Allah iku sing nguripi dhewe. Ngoten lho. Sing nguripi yang memberi hidup. Nah, kita ini hidup,
untuk mencari tahu sapa sing nguripi awake dhewe. Kalau kita tahu yang urip ya wis ngono. Caranya matikan logika. Bahkan matikan seperti orang mati ngono. Mati sakjroning urip nek ngarani. Kepengin roh sing gawe urip. Kalau kita kepingin tahu siapa yang membuat hidup, ya matikan. Matikan logika. Matikan keinginanku. Matikan ngono. Baru kita bisa hidup. Baru kita tahu yang membuat hidup. Enak. Terima kasih. Ayo. Tanya, ayo. Alhamdulillah. Baru ngono. Ini ngopi nggih. Sekali lagi konsepnya ngopi. Sekali lagi ben gak nyalai ngono. Asine wis sak karepmu. Asine urip ya sak karepe oleh. Asline nggih, mohon maaf nggih, yang tanya-tanya yang lainnya mungkin saya tidak membalasnya karena mungkin menjurusnya kemana. Ini rasa ini mengerti nggih, rasa ini nggih. Jadi seperti itu. Enek urip, ada sing nguripi, ada yang diuripi ngono. Enek sing nguripi, enek sing diuripi, ada yang menghidupkan, ada yang dihidupkan ngono. Dhisik pundi tukulan ngono. Pelian kewan manungso padeng. Ngene lho, ini kan karo ndok ambek PY ambek PT dhisik ndi ngoten. Sepemahaman kula urip kalih sing nguripi niku boten wonten bedane. Amargi tegone wau atunggal. Tigone, oh nggih alhamdulillah ya Allah. Nggih. Nggih. Jadi semuanya itu dari yang di sana ngoten nggih. Nggih Mas nggih. Bisa nggih tak baca lagi nggih. Nate reborn nggih. Sebentar nggih. Alhamdulillah. Terima kasih. Nah, ini loh. Iki jeluntrunge ketika ini cuman kita share nggih. Ketika kita lagi tidak tahu, ketika kita tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, bedanya kalau Nabi dulu, aku isok menjawabnya, itu kan tetap kesombongan, tetap seakan-akan ngerti. Ini tidak boleh nggih. Ketika ini kita juga ketika tahu, padahal itu kan wahyu nek ya. Asin wahyu kan juga seperti kan wahyu koyoke. Meden-meden jenenge wahyu, meden-meden sama. Ini juga gitu ngeten. Jika kita tidak tahu ada seperti ini. Ini dari Kang Mas apa? Ini tadi dari Mbak Eki, dari Mas Eki dhisik pundi, tukulan, nggih, pelian, kewan, manungso Pak ini ada yang menjawab ini. Nah, yang menjawab ini Nate Reborn official. Nggih. Sepamaman kula urip kalih sing nguripi niku boten wonten bedane. Amargi tigone wau atunggal. Yang terakhir itu yang menggenapi itu, Allah sendiri yang menggenapi. Dhisik sing liya padha ae ngono. Bisa nggih? Alhamdulillah. Matur nuwun nggih. Jadi tidak ada gini. Kita kembali ke laptop. Kita kembali untuk di dunia ini. Untuk meraihnya. Untuk hidup ini. Yang paling puncak yuk naik. Cara gambarannya naik ke Sidratul Muntaha, Isra Mi'raj. Mana? Isra Mi'raj ngono. Omong-omongan di sini. Yo aku ya sih. Iku nek enek maneh lakon yo aku yo sira. Yo sira yo insun yo sira. Asine kan. Ke Sidratul Muntaha itu. Nah, kalau kita ke sana, manusia ini, jadi awal dhewe sama gitu. Sebenarnya kita harus ke sana. Sama. Pada akhirnya kita harus ke puncak kesadaran. Kita harus ketemu si Allah. Nah, wis ketemu dodok, wis seru, wis ketemu, sudah bersih semuanya, baru bisa ketemu. Gitu. Tidak ada dosa-dosa kita, baru bisa nyambung. Itu pun harus dibuka kuncinya. Kuncinya pakai barcode lah. Tidak ada orang lain yang bisa membuka. Sampai ini membuka sampai dewi. Jadi sampai dikasih rumah sendiri
Yang bisa membuka cuma sampean sendiri, kita sendiri. Di setiap orang masing-masing sudah ada dikasih nur yang sama, tanpa batas. Nah, sama nggak? Ibaratnya kita masuk rumah itu kuncinya barcode mata ini. Yang punya mata ini podo-podo matanya, tapi ditek yang bisa membuka kita sendiri. Kita mau barcode yang mana? Semuanya bisa. Sing digawe wong-wong nduk donya iki, ya nurun kono ATM. Ngono. Nurun ilmu ni Gusti Allah. Meniru, amati, tiru, modifikasi. Sehingga membuat barcode. Buka kunci layar enggak barcode mata. Buka rekening bank barcode mata. Ada yang cap jempol. Ada lagi tanda tangan harus sama. Tanda tangan enggak sama, enggak bisa Pak, ini harus sama Pak. Kan seperti itu ibaratnya. Ini masih bisa dipalsu kalau tanda tangan. Kalau sudah barcode ini, jari ini enggak bisa. Untuk mengetahui ruh itu gimana. Nah, ini belum belajar gitu. Yang tadi itu kita kan bisa gitu. Ruhmu ya seperti ruhmu. Cara buka kunci niku ya napa Dek? Lanjut Sidratul Muntaha dulu. Nggih. Kita ke puncak kesadaran. Kita ke puncak kesadaran. Sumewa iki nggih. Rudolf nggih. Si jajal ngopo-ngopo nggih. Ada. Kita ke Sidratul Muntaha. Kita ke Halo Pak D. Halo Pak D. Nggih, siap. Halo. Halo, nggih. Selamat malam. Nggih, selamat malam Mas Jendol. Gimana Mas? Orang mana Pak D? Aduh, ini langsung ya, kita ngopi tanpa batas iki. Sesuai nek ngopi apa yang panjenengan ngopi enaknya apa? Waduh, nggak nyambung gitu. Nggih, terima kasih nggih. Lanjut ke Sidratul Muntaha. Ning Kusaja nih, ning Kusuma Jaya nggih koyokan nggih. Nah, kita ketika naik ke Sidratul Muntaha, kita baru bisa naik. Naik juga gak perlu naik buruk, gak perlu naik apa, itu kan gambaran doa. Ketika kita sudah mengerti, memahami semuanya, arti hidup ini, kita sudah menghilangkan semua, ya ini otomatis kita disampai di puncak itu sendiri. Nah, sampai otomatis gitu. Naik apa? Yo naik kita sendiri yang teko dewi, cara ngono ku sing gawa dewi teko. Kita sadar ini, penampakan ini, mengalami ini, di sampai puncaknya kita sendiri ada yang membawa gitu. Kita sendiri yang mengalami, alah tiba seperti ini. Seperti itu gitu. Nampak jelas ngopi sama Gusti Allah. Gitu. Kita sudah tahu barcode-nya sudah buka sendiri. Barcode-nya sudah buka sendiri semuanya. Nunung Safira nggih matur nuwun nggih. Ngene. Alhamdulillah nggih. Ketika kita sudah sampai di puncak tangga, sampai di puncak kesadaran, sampai di Sidratul Muntaha, ya wis ketemu Gusti Allah ya penak. Pasti hidupmu akan mudah. Dagelan nggih. Hidup ini dagelan, hidup ini sandiwara, hidup ini drama. Singgawe sang hidup itu yang membuat drama. Siapa yang drama? Ya dia. Bahkan kita sendiri sang hidup itu sendiri. Ada. Cara melaku kayak ada yang di film itu kan mesti ada tangan kanan tangan gini. Kalau nanti dibejani ngeten. Lek iwak uripe ten banyu, lek manungso ten pundi Pakde ngoten. Ngapunten, salam kenal kula saking penghayat kawruh Budi Lestari. Jiwa Malang nggih. Nggih. Alhamdulillah nggih.
Salam kenal kula dari saking penghayat. Nah, alhamdulillah nggih, terima kasih nggih. Salam kenal Mbak Eki nggih. Mbak Eki atau Mas Eki nggih. Salam kenal nggih. Tepangaken. Bedane ya ini loh. Selama ini saya justru dihilangkan, tidak punya teman sama sekali. Ya Allah, ya astagfirullahaladzim. Gitu nih, saya baru kenal. Saya tahu banyak orang-orang dahsyat. Saya juga pencinta misalnya yang di TV-TV, di video-video, di YouTube itu. Saya banyak orang-orang ngerti. Cuman saya sekilas gitu. Ini, saya ketika kenal juga misalnya guru saya itu Mukhasan Rosyid itu, ketika saya juga ketemu, ketika saya di puncak ke sana, saya mengenal hanya tahu sedikit saja kata-kata beliau ya. Saya datang ke beliaunya juga. Dari saya ngaji pun enggak begitu tahu. Ini saya ngajinya berarti saya ini apa ya, mencari sendiri. Saya mencari dalam hidup ini, lah pokok angel. Tak buka tahu. Tak cari, akhirnya ketemu, oh ini ternyata si nyumpeti dalanku ternyata ini tahu. Saya sendiri tahu. Jadi ini bisa dikasih mana? Jadi seperti itu nggih. Hidup ini ya sudah letok, kan balik mana? Ya kita ya dia manifestasi awake dhewe iki ya Gusti Allah iku dhewe. Nah, kalau kita mau dahsyat ya jadilah dia. Tapi kita bukan dia nggih, aja ngakon-ngakon ngono. Yo gedekno. Membawa nama dia itu jangan dikecil-kecilkan. Membawa nama dia itu bisa Bismillahirrahmanirrahim itu nama Gusti Allah. Itu membawa nama dia ngono. Tapi ojo berhak ketika kita mendapatkan pangalembono itu hadiah, ya ojo bangga rek, ya Allah. Itu enak tebusane, enak tukone ngono. Dikai hadiah malah alhamdulillah matur nuwun. Matur nuwun Gusti Allah, terima kasih, alhamdulillah, segala puji milik Allah. Iku Gusti Allah rek ngono. Aku mek menyampaikan tok ngono. Ngono. Aku mek menyampaikan tok iso iki Gusti Allah ngono. Karena mau wujudnya Gusti Allah itu di kita, ya kita yang bisa mau wujudnya kepinteran Gusti Allah. Sing iso menehi yang menjadi dasar juga menehi. Sing duwe dhuwit yo wene ana ngoten. Prawitosari. Iya, banyu Prawitosari. No, ngoten banyak kata-kata itu yang dahsyat itu lho. Lah kuwi belajar belas ya, malah yo angel kan butuh belajar gitu. Sidratul Muntaha melewati langit itu ada yang di kepala kita, nggih Pak D. Gitu. Ya Allah. Gitu. Iki dari ning ku saja nggih. Sidratul Muntaha itu melewati 7 langit. Itu ada 7 langit itu kan gambaran nggih. 7 langit itu ndukur ngono lho. Itu ngopi tanpa batas itu yo ndukur kono ngono. Ilmu langit juga ilmu kono. Ibaratnya ndukur. Lah ndukur ndak harus di sana nggih. Ilmu tinggi itu ya juga di sana. Orang yang tingkat kesadarannya di puncak, wong pinter, wong sudah linuwe, ya itu sudah di sana. Wong linuwe ngono. Puncak kesadaran makanya di Nabi itu dikisarkan ketemu Nabi Musa, ketemu Nabi Isa, ketemu Nabi Sopone, ketemu Nabi Nuh kono ndek puncak ngono. Mudhun maneh ojo, niku gambarane kan di situ nek wong Islam iku. Mudhun maneh ojo kakean, limo ae, muga maneh njaluk izin itu kan ibaratnya seperti itu. Jadi kita sendiri yang buat oh iki apik gawe aku, oh iki gak ngoten. Artinya apa? Ya di masing-masing itu sak karepe nggih, di masing-masing orang itu sak karepe ketika kita mendapat itu di puncak sampai di mana? Ngono. Kesadaran sampean, pengertian sampean mengertinya, mengetahui, mengalaminya sampai di mana? Itulah puncak kesadaran kita. Ngono. Bukan Audi mau enek nggawa apa ini, numpak helikopter atau numpak pesawat atau naik apa atau ngono. Memang harus ke sana nggih, ngono. Syariatnya kalau lu mau haji ya kudu numpak pesawat nek saiki rek. Aslinya juga ya tidak ke sana, aslinya di sini. Ini puncak kesadaran di sini ngono. Itu kan di gambaran. 5 sempurna itu nek wong 4 sehat 5 sempurna itu nek Pancasila itu
keadilan sosial bagi seluruh. Itu puncaknya yang harus kita tuju ngono. Nek wong syariat kuwabe ku nek syahadat salat yo kesana ngono. Aslinya kelima-limanya itu saling ngoten no. Saling ngono. Salat tok ae syahadat ae gak ero salat yo salah paham. Yo hidup ini ngono. Perjalanan ini yo salat jenenge. Asine. Nah, ya untuk tahu ini kita harus menyaksikan dulu, harus tahu kita itu dari mana, sangkan pareng dumati kudu ero, sehingga kita menyaksikan isyarat yang menyaksikan asyhadu alla ilaha illallah, bahwa Tuhan itu satu, itu isyarat, itu tanda ngono. Ben awake dhewe ngerti, ben gak salah paham iku akhirnya asyhadu alla iki jenenge muni ngene. Ngono. Ngono. Puncak kesadaran yo kita mengerti yo kene yo wong yo kene yo blek ya ada kemana mana, tapi kita tahu. Ngono. Kita bisa tahu sampai benar ketika kita melihat orang pengemis itu, ketika kita bahkan omai ditulisi tidak menerima pengamen, tidak apalagi pengemis tidak menerima, gitu. Berarti sampai di mana pemahamannya dia itu? Berarti dia tidak tahu kalau sebenarnya pengemis itu juga tajalinya Tuhan itu sendiri. Kalau sebenarnya pengemis itu ya podo Mbak Wedi satu nes manusia sing ngemis iku. Dia juga tahu bahwa Muhammad itu Nabi Muhammad itu juga satu nes ya awake dhewe iki, Nabi Muhammad itu podo manusia ngono. Puncak kesadaran ya tahu Nabi Muhammad itu ya patuh ya salawat iku. Nabi wong ngemis ya podo patuh iku ya Gusti Allah iki. Dapuke karo nu mendo-mendo wong ngemis yo dikai sing mendo-mendo sapa Gusti Allah. Sing mendo-mendo dadi wong iku ya Gusti Allah. Sing mendo-mendo dadi wong pinter mendo-mendo nek wong Jawa ngarani biyen iku. Dan mendo-mendo ngono. Juga banyak cerita mendo-mendo, ada soal bahkan mimpi juga mendo-mendo, memberi petunjuk itu siapa yang alam semesta ini ke apa ini? Otak kita yang dikasih Tuhan itu loh. Ya dok ini sing mana ya dewi, sing mimpi ya dewi, sing ngerti ya dewi. Itu ibaratnya kayak kita membayangkan sesuatu maka menjadi mimpi. Menjadi apa? Itulah sejatinya. Sehingga Nabi sampai kok Nabi Ibrahim bapaknya Nabi Ismail kok. Ketika mimpi belen anakmu. Yaudah bulan baleni karena gak paham kan ngipi. Lu kok ngipine? Lu kok ngipine? Oh berarti itu bukan mimpi, berarti itu petunjuk benar-benar ngoten lho. Ya dibeleh ae. Asli dibeleh buka, yo kan ndak tahu sampean. Itu kan di kitab apa yang cerita-cerita dibeleh yo gak mungkin masukkan beleh manusia. Terus dibeleh diganti beleh terus diganti anaknya dibeleh terus diganti yo ndak gitu, ndak seperti itu nggih. Ngono ya ngono tapi gak kayak ngono rek. Wah ngelek ngandani rek. Itu semuanya ada di sini, semuanya. Alhamdulillah nih, wakil. Oke, sebenarnya kita baca lagi. Titik lah, wakil. Alhamdulillah ya Allah matur nuwun. Alhamdulillah, Prawita, ini ada lagi, Nah, sebelum Nabi mendapat wahyu, apakah Nabi menjalankan sholat? Itu kan ya, ini ya Allah rek, wangil syarat itu. Nabi ku Nabi Isa ku ya padha ambek dhewe iki nabi ngono. Bedane saiki menjalankan dunia iki bisa. Ngono. Ini pakai kita membuat wong pinter-pinter kok gawe jenenge AI. Nah itu loh. Nah zamane Nabi Isa kok iso menghidupkan orang mati. Saiki menghidupkan mati ya pakai ya dihidupkan ya bahkan mematikan gitu. Bahkan kita dimatikan bisa wong saiki ku. Itu zaman corona itu sampai sing gawe skenario ini orang siapa kita. Kita di barcode, ibaratnya wong sing wis tua-tua iku dipateni piye carane ngono. Jadi ibaratnya kita diberi suatu suhu, ibaratnya dikek enggon ngono. Dikek enggon wong sing kuat sakmene panase iku jek urip ngono. Sama nggih, padha cemlono. Sama nggih. Ujian juga gitu kan, kon sing iso nyekel iki sampai sing paling kuat dhewe kan sing iso. Kita ini kan sebenarnya kan pemenang nggih. Mulai lahir kan jadi pemenang gitu. Sebelum Nabi, jadi Nabi biyen yo asline padha cuman Nabi biyen ki carane kayak iki. Ini pemahaman masing-masing nggih.
Dan setiap nabi ini sing paling pinter ya mesti sing terakhir ini. Sing paling diberi pemahaman yang paling dasar, lengkap. Karena kita mengambil dari yang dulu. Misalnya orang Jawa ini misalnya orang dulu biasanya iso besok iki rek enek apa rene? Enek kalungan osi, ibaratnya orang Jawa iki dikalungi wesi tapi enek lah. Akhirnya timbul apa jenenge sepur iko bumi ini dikalungi wesi, bumi dikei dalan. Ngoten no. Besok enek terjane zaman enek suara kayak enek rupa, ada radio. Muncul lagi orang pemahaman orang baru saiki, muncul lagi ada yo gak kok trimo enek suara enek rupane rek ngono lho. Enek muncul lagi, bahkan ada suara enek omong-omongan kita bisa jarak jauh, bisa live seperti ini. Ibaratnya ngono lho. Orang sekarang ini yang terbaru. Dan sama itu wujudin nabi, wujudin rasul seperti itu. Kita semua ini rasul. Oh, rasa ngefan ya kan itu kan pencontoh yang dicontohkan pada zamannya itu zamannya sekarang ini sekarang sudah orang. Dajjal juga kita sendiri yang jadi setan ya dewe sing dadi Muhammad ya dewe sing dadi nabi apa. Sekarang mau kuwi dalan lah kalau soal jalan kan sing nurun Nabi Muhammad ya melok gak usah udik-udik sing liyane. Cara wong banter-banteran melayu ngene Gusti Allah kan pada jalannya sendiri ngono. Sehingga kita tidak menyalahkan sing Kristen niku. Gusti Allah kok telu, sing kene ya ngono. Gusti Allah kok gak ketok ngono. Ya sak uga aja ngurusi wong liya. Ini akan sampai ngono lho. Nah, seperti itu loh ibaratnya ngono. Jadi perintah salat iku ya Nabi Muhammad sing diperintah ngono. Ya. Nah, salat sing ngasih salat itu kan kata-kata ngono. Katanya itu kalau Nabi Muhammad itu salat. Wong Islam iku nek ngarani salat ngono. Nek wong Jawa ngarani solo iku lho. Solo iku biasa solo iku golek Gusti Allah solo ngono. OTW Gusti iku nek wong saiki ngono. Kalau kita perjalanan OTW kalau Jawa perjalanan, kalau ada lagi ngarani torekot itu kan namanya tok. Torekot itu perjalanan. Ada no. Nek mana film iku mencari kitab ke barat kan juga no. Namanya Pak Yai Iksan Rosid di mana? Waduh. Jadi seperti ini, terima kasih. Oke, makanya orang banyak yang beragama tapi tidak bertuhan. Agama itu kan sebenarnya kan ben ngerti Tuhan, ngoten lho. Tapi wong iku digawe salah paham, digawe alat untuk mendoktrin, untuk wong-wong iku rumasane sing iso ngerti iki. Nah, iki perkara wong ngerti awake dhewe kan yang tahu yo semuanya baik. Justru ketika orang semakin contohnya wong Jombang iku Gus Dur kalau contohnya kayak wong Islam tapi kan gak tahu ngelem-ngelem Islam iku sing delem-lem kan makanya dia menjadi bapak apa wong Kristen yo seneng wong Konghucu yo pinter wong sing seneng semuanya ngono. Bahkan ngarani wong Islam yang paling jauh bahkan wong Islam loh Gus Dur itu ya punya pondok loh Tebuireng loh mbah-mbah pian tengkoten karena dia tahu ngono wong salah paham wong iku justru ketika kita membesar-besarkan wae dhewe aku tok sing bener ini malah semakin salah nggonku sing bener iki sing salah ngono sing bener sapa ya nggonku ya nggonmu kabeh bener kan sing bener kono awake kabeh iki salah. Manusia itu tempatnya lupa dan salah. Al insanu makhluk atau wanisian. Ngoten. Oke, saya tambah mana saya. Banyak yang meneriakinya tapi tidak tahu dengannya. Alhamdulillah, nggih. Nggih. Banyak yang meneriak. Wah, kasih Allah ngono. Wong dikir itu kan piye ya? Dikir itu kan ingat iki malah aku eling banget. Ngono. Ini saya pernah dikasih ini teman ini tasbih. Ini ternyata ketika saya pernah nang kuburan lah ibaratnya yodolin ada gawe YouTube. Dan di situ moro-moro koncoku ini temanku yang dapat ini. Loh Mas saya sama dikasih tasbih ambek kini sing gawe kini. Terus terangnya di sini di Jombang nggih, ini di Banyuwarang. Desa Banyuwarang. Di situ ada Pak Yainya itu sing mati lho kuno iku ngipeni apa menehi.
kayak lu tasbih lan di tasbih kayak enek. Akhirnya kita pulang kok dilala kok mampir ke teman. Lah di teman itu dikasih lah dari sosok kiai. Nyoh tak kasih ini punyamu yang datang. Sudah wis teko. Ini kan tasbih berarti kan ya kudu wiridan ya suwe pean dong. Enggak pesan apa-apa Apa yang harus saya lakukan? Apa dengan tasbih untuk jimat ya enggak. Untuk ya bisa ngono. Allah atau subhanallah atau semua boleh gitu. Tapi bukan itu yang aslinya kita harus ingat. Ingat itu ingat atas kabeh nih wong tasbih atas kabeh. Ingat eling. Ingat remember eling Gusti Allah. Ya Allah, kuwabe Gusti Allah eling. Itu namanya ingat. Ya ingat kan setiap saat rek, ndak harus 5 waktu, ndak harus naik bengi tok, ya setiap saat. Eling ketemu iko eling ya Allah Gusti Allah iku. Ya Allah iku wujude Gusti Allah. Ini penampakan nggih. Yaitu jalan yang harus kita lewati. Penampakan semuanya orang baik harus kita lewati. Gak oleh diseneni, gak oleh dikuyo-kuyo, apalagi menyaksikan asyhadu alla, saya menyaksikan bahwa dia itu Gusti Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Misalnya contoh pengemis, dia juga Tuhan. Saya menyaksikan tiada Tuhan selain Allah. Dia Allah berarti. Ibaratnya ngono ibaratnya. Sehingga tahu Gusti Allah kan mesti gak orang kemenye, orang wedi, orang ngelok nih, orang mengusir kan gitu loh ibaratnya. Nek awake dhewe iso ngliwati iki, ya ketemu Gusti Allah. Ya ketemu sing gawe urip, ngono. Ketemu sing mbok sebut-sebut mang dan mbok bengok itu Allah, yo gak nyambung. Tambah nyungsep karena bingung, gak ngerti. Ngono, sehingga wong Jawa iku nek ngarani awake dhewe kecelek ngono. Kecelek wong serunduk etan kok mau wiber ngulon, balik maneh ngetan. Kan kecelek, nduk kono mlayu-mlayu mau bengi. Ngubengi ping 7 ngono. Golek Gusti Allah gak enek Gusti Allah nduk kene, tidak ada di sana. Itu syariat tapi gak salah rek, itu syariat. Itu syariat. Nggih, nate repon keren-keren iki Mas nate repon iki ngene. Dan banyak yang meneriakinya tapi tidak tahu dengannya ngono. Makanya orang banyak yang beragama loh. Iki keren gitu. Jenengan alhamdulillah. Nggih. Mbak, saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Ternyata saya bersaksi ngono. Sadar dengan kesadaran. Nah, ngoten lho. Bersaksi, menyaksikan ngono. Menyaksikan itu harus tahu dulu baru menyaksikan ngono. Ngono. Kalau sampai menyaksikan tiada Tuhan selain Allah ngono. Bahwa semuanya jadi semua itu kau apa gak enak sapa-sapa gung lewang-lewung orang enak sapa-sapa enak Gusti Allah semuanya Tuhan tiada Tuhan selain Allah syahadu alla ilaha saya menyaksikan bahwa itu memang kamu ya Gusti Allah ngono kalau kita kalau kalian panjang semua bersaksi semuanya Allah ngono tiada Tuhan selain Allah ngono tapi tidak tahu dia Allah ya berarti kan belum menyaksikan. No. Tidak tahu bahkan ini loh negara ya Allah. Yang tak minum itu juga Allah. Adai juga Allah. Handphone itu piye ngene iki negara ini benda mati ngono. Alhamdulillah saya punya teman nggih. Eki RMB sama Mas Nate Rebon official, alhamdulillah. Ini ada di YouTube layar Rasul yang tidak pernah sukses. Yang Budi Om Jombang. Selamat pagi Pak Oh, selamat pagi Mas Imam. Dununge la ilaha illa ana. Ya apa Pak Dim? Ya aku Gusti Allah. Maksudnya aku itu piye sih ngarane piye ngene iku. Aku itu tapi bukan aku yang aku ngene, bukan ana yang anak ngono. Iku kalimat wong Arab iku rek. Yo aku yo sira, sira yo insun, insun yo sira. Cara Gusti Allah ngomong ngene misalnya. Ini gambarannya. Siapa yang ada di sana? Sing sampean lihat itu, siapa itu? Saya kan? Itu saya kan ngono. Tapi itu bukan saya, itu bayangan saya. Itu
Apa yo? Saya live di sini. Aku asli yo dok ini di Jombang sini. Yang di sana bisa sampai berarti yang di Bojonegoro, yang di mana di Jogja, di mana itu yang melihat ini itu sama ya saya. Yo Ilham iki, yo Layar Roso iki. Tapi itu semua bukan saya yang ngasih di sini. Itu gambarannya loh. Nah, aku Gusti Allah, tapi aku Gusti Allah bukan ngono. La ilaha illa. Nah, misalnya gini, misalnya contoh mana? Misalnya di sana itu ada apa bulan, cahaya bulan. Di bawah ini bulan itu kan malam gitu. Di bawah ini ada bak mandi, tak kasih air. Dari situ bulannya akan nampak yang ada di bak mandi itu. Enggak. Yang ada di tapi yang ada di bak mandi itu apakah bulan? Bukan. Tapi bulan apa yaiku? Ya itu juga bulan. Itu rembulan, tapi itu bukan rembulan. Rembulan sing ngasih yang di atas sana, ngono. Ngono. Dununge. Lah nek awake dhewe iso. Berarti kalau kita ini dia sendiri, berarti kita bisa dong sesuatu apapun ya bisa. Ya jadi masalah kita mengakui sing iso iku kita ini. Kita yang punya nama ini, kita yang punya nama ya Layar Roso ini, kita yang punya nama siapa itu Nati Rebon ini. Kalau kita yang dimaksud saya ini bukan saya, yang dimaksud saya ini dia, yang dimaksud Nati Rebon ini bukan Nati Rebon yang bisa tapi sana. Dia dititipi tok, dikayak sifat tok, ya bisa. Sehingga ketika kita menghilangkan semuanya, ya dasar orang ini sopo-sopo, itu aku. Sing muncul kene sapa eneme yo aku ngono nek wong yo aku Tatasane Jaya Kusumo yo aku sehingga ada ini ilmu dasar nggih ilmu dasar ketika kita membarcode yang tanpa batas membarcode Gusti Allah berarti dekek nduk kene mau wujud ini kan cukup bersih saja wis manggon nduk kene sini kita tahu saja dia ini sudah berlaku kita bisa. Kalau butuh latihan, yuk disebul ya, disowok, gelas dikasih air, disowok, ngerti. Jadi imajinasi, yo aku Tatasi Jaya Kusumo, misalnya ngono, yo aku sang pemberi kemelimpahan, yo aku yang maha dahsyat, yo aku ngerti ibaratnya ngerti. Akulah pemberi jawaban bagi semua makhluk, akulah, jawabannya, akulah. 10 diminum maka air ini akan membaur pada kita roh ilahi energi ilahi akan mau wujud apakah benar energi ilahi ada pernah membayangkan orang ketakutan yang seharusnya tidak bisa melangkai satu jurang tapi bisa melangkah itulah energi ilahi. Pernah melihat orang yang selamat dari kebakaran yang seharusnya ini mestinya logika ini meninggal di dalam keruntuhan semua tapi dia bisa selamat. Inilah energi Tuhan di saat yang paling dahsyat ini akan muncul. Tapi seberapa bersih sampean, seberapa bersih panjenengan mau wujudnya Gusti Allah pada diri kita, itulah yang akan nampak akan mau wujud akan terjadi pada kita. Sembarang yo iso. Layar Roso ini mau saya branding seperti itu. Antara layar dan Roso ini ya tergantung rasa kita. Layarnya akan tampak. Rasa kita bisa, maka yang bisa akan tampak. Layar itu ya wujudnya penampakan di dunia layar. Di sana layarnya. Ketika kita ini seperti ini, yang layar itu juga tampak seperti ini. Semudah itu. Kalau AI mulai seperti kita harus bisa. Tanpa itu semua. Tuhan di sini bisa enggak? Zaman dulu wis bisa rek. Wong biyen wis iso, wong Jawa wis iso ngono. Sabdo dadi. Jadi membuat candi 1000 cukup semalam tok jadi. Bagaimana asini dadi. Asini sak kedepen motong. Ini dikisahkan Nabi Ismail, Nabi Sulaiman.
dikisahkan Nabi Sulaiman ketika mau mendatangkan kerajaan Gonrini. Siapa ya? Bahkan bukan Nabi Sulaiman, siapa anak buah malah yang bisa. Sosok manusia bukan jin gitu. Kulo saged Gusti ngono. Yo tekakno. Berapa lama? Sebelum Anda berkedip, sebelum melek, ini sudah datang. Oke, datangkan. Oke, lakukan. Dun, maka terjadilah. D-U-N, don. Done. Nah, akhirnya nek wong ngono ketika kita mengirim sesuatu, mengirim uang misalnya dari rekening satu ke rekening lainnya, ini sekarang sudah pakai handphone. Sama, hasilnya logikanya sama seperti itu. Kita mengirim uang 10 juta, kasih tulis barcode-nya 10 juta, tik, kirim ke nomor ini. Ada konfirmasi apakah benar ini yang panjenengan kirim, namanya ini sesuai, kirim, tekan tombolnya kirim, tek, langsung terkirim di sana. Ini pada manusia yang membuat. Itulah hakikatnya orang dulu juga seperti itu. Tapi bisa enggak tanpa media? Dulu tanpa media gitu. Nah, ini semua yang membuat kita juga akan bisa seperti ini. Layar Rosso ini akan seperti itu. Ayo kita yang mau menjadi komunitasku, ayo bareng-bareng ngopi ya bareng. No. Orang bareng, orang arek mondok, orang pada apa-apa. Kita bisa ada di sini. Kita harus gali kemampuan kita. Mas Nate Rebon nggih, terima kasih. Ngoten. Ngoten. Bener Pak setuju nggih, alhamdulillah nggih. Pancen rasa niki mboten saged dijelasne Pak D. Kaya contone rasa legi ora iso dijelasne legi niku ya napa nggih. Nah, ini Mas Nate Rebon nggih, gadine nggih, mohon maaf nggih yang lainnya mungkin ini tak baca dulu. Koyok contohnya rasa legi, raiso dijelas nih legi niku. Nah itulah Tuhan itu, Allah itu, Sang Semesta itu juga seperti itu, seperti gula itu. Benar loh. Harus dirasakan, harus mengalami. Mengalami ndak harus sinau, ndak harus mondok, ndak harus kemana, ndak harus kutuk sembahyang, ndak. Masih ndak sholat ya iso menemui Gusti Allah. Merasakan, mengalami. Baru tahu Allah, baru tahu Gusti Allah, baru iso nyawiji, iso bahkan jadi kita. Ibarat gula, panjenengan tak kasih tahu gula. Gula itu seperti gula itu piye, kita menyaksikan gula rasanya putih. Nah, rasanya gula putih ya putih, gula abang ya gula batok ya koyo batok, itu kan mau wujute. Asine piye? Asine rasane legi. Ya. Lah kita dikasih tahu legi ini pembelajaran bisa disinau banyak orang legi. Tapi kalau kita tidak merasakan legi, tidak ngemut, ya kita tidak akan tahu rasanya lagi. Kita tidak akan tahu. Tak omongnya legi ya tidak bisa tahu. Tak bilang ono legi ku ngene lho rek, legi ku enak lho, enak iku piye tetep zaman kejar tidak bisa gitu. Sampai bisa tahu kalau merasakan kalau apa ngemut gula. Kita membuat teh dikasih gula juga manis, teh manis. Orang senyum itu juga ada yang manis, ada yang tidak gitu. Senyumannya manis. Kalau mau manis yo nyawa ngowong ambek minum gula yang manis atau ngemut gula pasti manis orangnya. Ini nek guyonane ngono-ngono. Ini seperti itu. Jadi gula itu hakikatnya ya seperti itu, harus merasakan, harus mengalami. Mengalamiku ya nek wis mengalami kita sampai ngono. Kita ngemut gula sampai di mana kita? Sampai puncak kesadaran. Level 1, level 2, lanjut 7 puncak kesadaran. Ini diulang-ulang. Seperti surat Al-Fatihah itu, 7 ulat yang diulang-ulang. Tekon dukur mudun mana, dukur mudun mana. Sampai ngapal. Puncak kesadaran menjadi satu, menjadi tindakan kita, maka terjadilah kun fayakun. Siapa yang berkata kun, Gusti Allah? Siapa yang fayakun? Muhammad. Jadi Gusti Allah kun, sing dadi apa ya awake dhewe manusia itu Muhammad itu. Terjadilah Muhammad tadi Nabi Muhammad.
Nabi Muhammad awake dhewe kuwape iku satu nes Nabi Muhammad. Nabi Isa ngoten. Nah, misalnya kok contohnya lagi ada nggih anekdot seperti itu yang bisa untuk kita belajar ke sana. Alhamdulillah nggih. Sama juga dengan aku asalnya ngoten lho. Sudah dibahas semua nggih. Salat tadi apa Pak D pengertiannya? Salat iku perjalanan ngono. Salat iku nemoni Gusti Allah ngono. Salat iku kayak ngopi nih gitu loh. Ning ku saja nggih. Salat itu nek wong Jawa itu ngarani golek Gusti Allah iku suluk ngono. Nek ketemu jenenge likot apa nek ketemu Gusti Allah ya wis berarti salat itu lah. Selama ini karepe salat iku ben ada kesempatan, tapi kan salat kan ndak. Salat itu biasanya Allahu Akbar eling. Tanggane iku kalau gak tau salat rokok. Eling kunciku mang tak deket endi ngono. Itu bukan salat. Lalu sholat itu latihan, Rek. Nek sholat sing jekang jengi iku latihane. Latihane ketemu Gusti Allah. Yang benar-benar ketemu Gusti Allah itu ya ndak butuh orang lain, butuh sendiri. Tanpa siapapun ngono. Lah sholat yang paling dahsyat itu ini bisa ketemu siapapun sama orang lain tapi kita bisa nyambung dengan Tuhan. Ngono. Enek wong nggih Mas ini. Kita bisa omong-omongan sama orang banyak, bisa ngopi bareng atau ketemu di mana tapi kita tetap nyambung sama Tuhan. Ya Allah. Gusti Allah, Gusti ngomong Gusti Allah. Iku kuwabe koncoku Gusti Allah ternyata penampakan pelajaran apa yang kita temui hari ini semuanya penampakan itu harus kita baca. Iqra bacalah itu di ayat Al-Qur'an. Semua yang nampak hari ini penampakan apa? Penampakan itu harus dibaca. Al-Qur'an itu juga bacaan, bacalah. Bukan bacalah diwaca tok, bukan bacalah artilah. Bacalah lebih dalam. Apa sih maksudnya ini? Kita harus membaca pakai mata dohir, pakai mata batin. Ngono, pakai dua mata, nek matanya satu tok. Ya dajal iko, matanya satu iku pinter iso ngomong iso sembarang kali iso. Tapi tidak tahu ngoten lho. Harus pakai dua mata, mata batin, mata dohir. Sehingga tahu ngono kuwabe ngono. Jadi sholat seperti itu, gambarnya sholat itu enak sing nyanyi-nyanyi. Nah, terima kasih nggih. Ngatur nuwun Mas. Nyanyinya sama nggih. Sholat itu seperti itu. Lah di dunia ini juga sholat. Sing ngarani wong Islam sholat iku. Nek wong Indonesia ya perjalanan iku sholat iku. Untuk dunia iki perjalanan, wong Jawa ngarani suluk. Ngoten. Ada lagi yang mengatakan kita harus hijrah ngono. Nek kene gak paham yo hijrah. Hijrah ngono. Waduh angel gak nemu hijrah. Kembali ke jalan yang benar. Hijrah dari yang jelek ke baik ngono. Asale mlaku ngalor yang balik ngidul ngoten lho. Asale menjauhi Gusti Allah kembali ke sana, itu hijrah. Kembali ke sana, kembali goleki. Kalau kita sudah tahu jalannya ke sana ngono. Baru kita bisa menyaksikan gitu. Dalane karo yang menyaksikan. Benar. Seperti itu nggih. Salat itu jadi salat itu jenenge tok ukurane namanya. Ning ku saja, koyok Kusuma Jaya, koyok koncoku Kusuma Jaya. Saya juga punya silang ini. Pernah ketemu pen di perempatan Ngoro. Loh, Iam ane. Halo Mas nggih. Mas Fias nggih, terima kasih nggih. Halo nggih. Yang mengirimi mawar Mas Fias nggih, matur nuwun. Panjenengan dari mana? Saya memang orang Ngoro nggih. Iam endo. Iam iso brek lah. Iki lho gak gelem koncoan arek iki mulai tak golek rek nggih. Koncoan nggih capri-capri Iam nggih. Ayo sinau bareng tentang ini. Iki wong tuwek-tuwek iki rek, wong lepo-lepo tok nggih. Halo. Spill WA dong nggih. WA ada di bio. Bisa dilihat di bio nggih. Mas spill nomor WA. Ada di bio nggih. Mau diajarin spill nomor WA. Nggih. Nomornya ada di bio nggih, bisa dilihat. Ada komplit itu. Ada YouTube Layar Roso.
Bareng nggih, saya juga lagi membranding ini. Saya juga lagi punya cari teman, enggak ada yang teman. Saya butuh yang tanya-tanya seperti ini toh. Saya butuh tanya-tanya seperti ini toh. Saya bisa mengungkap ini. Lanjut Pak D, nggih matur nuwun ning Kusuma nggih, terima kasih nggih. Nggih. Japri nggih ning Kusuma nggih. Saya butuh teman untuk membuat ini sampai pada teman-teman semuanya ngoten. Sinau barang nggih. Alhamdulillah nggih, tapi saya enggak tahu. Saya butuh teman. Saya enggak punya konco belas semua teman-teman. Karena saya background-nya dulu itu saya mantan kondektur. Saya mantan orang MLM, multi level marketing. Saya wis rawat pol. Rawat pol Raja Tega. Saya dulu mantan seperti itu. Ini baru sadar lah ibaratnya. Jadi perlu dipahami dulu, perlu panjenengan mungkin yang lagi rodok nyemak-nyemak. Ini dulu saya background-nya seperti itu. Saya bukan siapa-siapa, bahkan dapuke wong sampah. Dan saya belajar. Ini juga cara belajar, saya belajar baik. Jadi bukan siapa, saya juga tidak mewakili siapa-siapa, makanya saya juga tidak pakai kupluk, juga tidak pakai baju apa, agama dan ini. Saya seperti ini, pemahaman puasa Pak D. Saya ngayang nggih, terima kasih nggih. Pemahaman puasa itu ngepost nih rasa nggih. Ngepost nih rasa puasa. Puasa itu berarti kita kan puasa itu kalau di ilmu kesehatan kita mengistirahatkan pencernaan kita. Akhirnya ya lebih semua. Wong puasa jalan. Kalau kita punya sakit apa ya puasa olah baik. Kalau dalam spiritual puasa itu ya membersihkan Kita ini mau ketemu Tuhan itu kita harus bersih semuanya. Lahir batin harus bersih semuanya. Tuhan mau sak bersih-bersihnya kita baru bisa menerimanya. Kalau ada orang lain ya tidak mau, ngoten. Neng Kusuma. Jadi harus bersih. Lah bersih itu nek wong Jawa ngarani wong Jawa piye lho ya poso. Nek wong saiki kan campur-campur nggih, ana poso Senin Kamis, ana sing poso. Nek poso Ramadan kan di barcode wong Islam. Sehingga kenapa harus 30 hari, 1 bulan? Ben gak salah paham. Nek selama dikerjakan sinorong dino kan latihan nih butuh konsisten. 30 hari piye rasane? 30 hari baru mendapatkan kemenangan. Yo iko ngono pakai baju baru, bukan pakai baju baru maksudnya itu kan isyarat nggih. Maksudnya wong-wong iku tinggal lakumu perbarui ngono, jangan lagi seperti dulu. Sempian dibusek ngono ditindas ngono ibaratnya. Ngono. Puasa puasa ajane perlu ndak perlu. Itu kan untuk dirimu sendiri, untuk kita sendiri. Orang itu Tuhan ndak butuh itu. Ini supaya jalan, supaya kita bisa lebih dekat dengan, supaya bisa ketemu Tuhan itu poso, enek poso mote, enek sing poso Senin Kemis, enek sing poso ngerawat, enek sing poso ngoten. Sebenarnya kita baik saja selesai, enek sing poso gak mangan pedes asin ngono. Ilmu walian ngoten. Lakukan saja ngono, baik sama orang saja. Lakukan ilmu walian ngono. Misalnya selama ini tidak baik, jadilah baik ngono doa. Saya muring-muring, ojo muring-muringan ngono. Ini lebih dekat akan bisa ketemu Tuhan itu sendiri. Cedek Gusti Allah. Nek ngono doa, bersihkan semuanya. Bahkan namanya Allah itu bersihkan. Maka akan ketemu dia sendiri. Allah. Alif lam lam hilangkan. Jarine ngono ngaji-ngaji kok. Aku pernah hilangkan alifnya baru lillah, lebih dekat. Hilangkan mana? Baru lahu, ketemu lah. Hilangkan lagi, baru huhu. Wah dikir ya huhu, selesai. Bahkan yang paling dekat dikir ya tidak usah apa-apa, hilangkan haknya, hilangkan semuanya. Lebih dekat menengah, tapi kita ketemu Gusti Allah. Harus bersih bukan nanti isyaratnya wudu, isyaratnya nak sembahyang kok gak oleh rambutnya situ, air ini itu kan biar bersih semua itu kan isyarat gitu. Isyarat itu iya nanti wong Jawa ngarani syariat ngono nek isyarat iku rek. Ngono. Tapi juga gak harus gitu, masuk ngomongin masuk gak ketok blas ya justru ketika kita tidak tahu bahkan tidak ditunjukkan pada orang lain yaitu makin dekat mewujudi Gusti Allah.
Gusti Allah gak kena diomong ngono rek. Aku cedek Gusti Allah wis ngono. Ndak bisa ngoten. Ahem. Mas Imam nggih, semangat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak di tertuju nggih. Sip. Wah, kayak ternyata ya Allah, kok wah ternyata alhamdulillah nggih. Munjang terakhir nggih. Mana yang belum dijawab bisa tanya lagi nggih. Ning Kusuma nggih, banyak orang-orang hebat hari ini ngono. Dan ini dasar nggih mereka ini menurut aku loh yang tanya-tanya ini zakat tadi. Zakat itu punya kita ini sebenarnya punya Gusti Allah ngono. Kita ini saling bergantungan. Kita ini dua menyaksikan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Kita menyaksikan hanya dua ngono. Satunya yang mencipta, satunya yang dicipta ngono. Lah kabeh kita ini saling tergantungan. Manusia itu gak mungkin iso dhewe. Kita itu njelok ijithok dhewe ndak iso. Harus punya bantuan orang lain ngono. Rezeki kita ini sebenarnya rezekinya orang lain ngono. Tempatnya rezeki kok nek, Duk. Saya pernah mendengar nggih, tempatnya rezeki itu berada di kemuliaan dan kebahagiaan orang lain. Maka muliakanlah, bahagiakan orang lain. Rezekimu mesti teko. Kalau rezeki berarti kenapa ada zakat ngono? Kalau misalnya sedekah ya zakat kok kakean ngomong nggih. Sedekah contoh sedekah nggih. Sedekah itu nek wong Islam iku 2,5% sedekah no barangmu, itu pun ada hijabnya mulai berapa. Saya ndak detail nggih, sinau gak detail ngono, gak harus berapa pun ndak. Setiap sedikit pun ada hak orang lain nek aku ngono. Jadi aku ndak nengeri harus berapa baru disedekahkan. Zakat harus disedekahkan, ngenteni riyo tok zakat ndak. Nek wong Kristen iku 10% milik orang lain ngoten. Aslinya semuanya ini milik orang lain. Kita ini nunut mulya. Kemuliaan kita itu berada di kemuliaan orang lain. Nek wong Jawa ngarani nunut mulya. Kita ini nunut mulya ngono. Kita punya rezeki misalnya 1 juta. Hari ini dikasih rezeki. Nek wong Islam ya ora 10% ya kekno sapa lah ngono. Sedekahno ngono. Ada lagi nek wong gaya bahasa halus membersihkan, biar ini bersih dibersihkan. Ora dikai wong ben iki rezekine ndak subat apa ndak ben ngono. Ben benar-benar rezeki ngono. Diberikan orang lain. Ada hak-hak orang lain yang ngarani ngono juga. Ada hak-hak orang lain. Asline ya semuanya hak orang lain. Awake dhewe kita ini nunut. Nunut mulya, nunut ada rezeki. Sampai punya rezeki, ini jangan rezekimu rek. Aku nunut ya wis nyopen. Aku tak tuku rokok ae, tak gawe mangan ae, tak kene anak bojoku pira, yo sampean rezekine sampean. Jika banyak yang lebih banyak untuk orang lain. Bahkan Tuhan itu tidak menanyakan dirimu, menanyakan mana yang orang lain. Mana yang orang lain? Mana yang buat orang lain? Jarane guruku biyen ngono. Lho lha iku biyen lho gak amiku kan gawe awakmu dhewe ngono. Kon semedi, kon sembarang, kon gawe, kon mangan enak-enak. Itu kan gawe awakmu dhewe ngono. Lah sing gawe wong liya ndi? Mana yang buat orang lain? Itu guru saya. Ini real ini. Saya pernah dikatain seperti itu. Lah ndi sing gawe wong liya? Lah amal kita yang bermanfaat untuk kita, yang untuk orang lain itu, sing gawe dhewe gak kanggo blas. Tidak kepakai ngono. Kalau gaya bahasa Nabi Musa, ini cerita gitu. Kalau bahasa Nabi Musa ketika bertanya pada Tuhan, ya Allah, mana amalan saya yang paling baik buat panjenengan? Maka Allah menjawab, bukan, tidak ada. Semuanya buat dirimu. Kamu puasa untuk dirimu, kamu zakat untuk dirimu, kamu sholat untuk dirimu, kamu semuanya buat dirimu. Kau wabe kue meneng semedi buat dirimu. Lalu saya di sini. Jadi dia tidak memberi jawaban yang benar-benar taksek, tapi ada kata kunci yang harus kita buka, harus kita baca. Ada bacaan yang harus kita baca, kita terjemahkan. Saya di sini. Saya bersama orang-orang yang kelaparan ini. Janda-janda miskin yang tidak bisa makan, anak-anak yatim piatu yang tidak ngoten. Saya di sini. Ini kata kunci, saya di sini. Artinya
kalau kita bisa baik-baik dengan orang ini, ya Tuhan di situ. Kalau kita bisa baik-baik, maka kita bersama Tuhan. Maka sejatinya ya kita sendiri itu yang jadi Tuhan itu sendiri. Kita mengalaminya ibaratnya baru. Mengalami ayat itu sendiri, kita menjadi dia ngene medeni iso ngomong niku. Ini antara layar dan rasa nggih, membaca doa. Apa yang kita tampilkan itulah yang akan keluar di layarnya. Tapi dirasa ini, jadi tidak bisa dibohongi. Kita berbuat baik tapi mek ngapus-ngapusi tok ngono. Mek apa yang ini? Mek mendo-mendo utawa mek pencitraan tidak bisa, tidak akan nyambung. Ya tetap dapat tapi ngoten. Itu zakat gitu. Zakat itu membersihkan. Kalau ilmu itu zakat itu membersihkan milik kita, hak milik kita. Membersihkan. Biar benar-benar bersih. Ini angger-angger ada hitung-hitungannya, ada hisapnya. Artinya apa? Undang Nyai Dewi Lanjar. Alhamdulillah Nyai Dewi Lanjar, terima kasih. Adalah ada zakat. Oke, monggo ayo sharing mana. Terima kasih sudah tanya-tanya gitu. Scroll. Nggih, selamat sugeng enjing. Yumi Tera jenenge angel ya. Yang terakhir Haji Pakde. Iki ngetes apa takon sih ngono. Aku sing ngomong iki bukan orang itu tapi ngomong itu lagi kan aneh gitu. Ini baru mengalami kemarin ngono. Saya bukan ahlinya di situ kok ngomong itu ngono. Kok salah paham sama nggih. Haji itu 5 sempurna. Kalau wong syariat Islam itu yang terakhir harus haji. Haji itu nang lunga kono. Nek wong Jawa ngarani yo kecelek, ndok kene kok digolek mrono. Jalannya ke sana. Tapi nek wong Islam ya kudu mrono, harus berhaji untuk ngono. Artinya apa? Ngono, membebaskan ngono. Duit dhewe wake ya kayak kaji rek. Golek Gusti Allah ngono, patokane ndek kono. Aslinya ndek sini. Berhaji itu pun di Al-Qur'an disebutkan. Al-Qur'an itu kan piye ya? Kayak dagelan ngono lho, kayak sanepan lho rek. Gitu loh. Mbak ngene, Mbak. Jadi maksud saya piye nggih ning saja nggih. Ini loh, haji itu di Al-Qur'an itu ada istilah di Al-Qur'an mungkin gitu, tapi saya juga enggak tahu jelas gitu. Bahwa iya, enak sing misale contoh ae ngono. Ketika di kanan kiri kita ini masih ada yang kelaparan, masih ada yang tidak bisa makan kasarane ngono. Ya hajimu itu tidak lebih baik daripada memberi makan orang-orang ini. Artinya sedekahnya tidak urgent, sing urgent ya orang-orang yang ini. Orang-orang yang kelaparan, yang untuk orang lain tadi ngoten. Ada lagi apa hadis ini, ya aku ngene bedanya tidak pernah nyimak terlalu dalam gitu dulu. Tapi sekarang karena saya perjalanan, karena saya mengalami sehingga saya bisa ngomong ini. Dulunya ngajinya gak patek gak tak carti kata ngono. Ada lagi yang misalnya istri meladeni suaminya, meladeni suaminya misalnya memberi makan, ngepek nih mangan, ngambung tangane dan lain-lain. Itu pahalanya seperti berhaji misalnya. Ini misalnya nggih, karena tadi tak kasih bocoran saya tidak begitu paham nggih. Ini pahalanya seperti berhaji. Berarti apa? Berarti tidak haji ya tidak penting, yang penting yang ini kumang dahulukan. Meladeni suami kita. Kalau perempuan, sama gitu. Jadi hal-hal sebenarnya dilakukan dari sini cukup. Itu kan syariat. Apa ngelakoni syariat sing gak kanggone belas ngono. 30 juta, 100 juta, bahkan 300 juta sekarang haji belas. Kenapa? Bahagiakan saja orang lain sekitar kita. Wah, sudah dahsyat. Sudah dahsyat. Bahagiakan itu saja. Ini sudah dahsyat luar biasa. Kenapa harus mulono dipakai berhaji? Sama nggih, itu kan wong dolen niku lho, jare ngono apa rengane
kayak nang kene nang keramatan nang ngene wali 9, wali 9, wali 7, wali 5, wali ngono ziarah kubur lah. Ziarah kubur yang ngene mbokne dhewe, bapak mbokne dhewe. Kita cukup ke bapak ibu kita. Selesai. Ngoten. Bukannya kita ndak ndak menyetujui ndak masalah. Itu sebenarnya ndak masalah nggih. Ngoten. Kita tetap ngono. Kita ziarah kubur ke sana, kita ziarah kubur kemana, boleh nggih, ndak masalah. Nah. Dan biasanya di tempat-tempat yang sakral seperti itu, ini kan membawa nggih, karena dulunya orang baik, ini jadi ini bermanfaat di sekitar itu loh. Contoh yang kita bisa melihat hari ini nggih, yang kita mengalami, yang sudah menurut banyak orang haji hanya mencari titel dan panggilan yang ditebus dengan mahal, padahal batinnya ada dalam diri. Padahal baitinya, ya memang gitu, nggih. Ini benar semua, ngono. Dan orang-orang banyak yang tahu ini banyak, yang orang tidak tahu pun tahu, bisa membaca, bisa mendengar, tapi yang dilakukan tetap yang itu. Orang lagi disuka dipanggil haji, ngono. Bahkan pakai kopiah putih, ada no. Ini alhamdulillah ya, untungnya aku nggak pakai kopiah putih sehingga aku ngomongnya dengan lantang. Wamu dewe ngomong ngono kok, wamu dewe kaji kok. Nah ini disyaratkan pada wali Songo itu, salah satu wali itu, yang Sunan Kalijogo itu diisyaratkan tidak pernah haji. Iki wali nih. Setara dengan wali, benar-benar sampai kan bedanya orang itu biasanya tidak menghargai leluhur kita, lebih menghargai leluhur orang lain. Sehingga orang Jawa itu ibaratnya gak podo lah, aslinya sama, lebih dahsyat, nggak tidak pernah haji, orang kanggo blas, sing kanggo di sini, kita ada di sini, Tuhan ada di sini. Untuk dekat dengannya hanya kita yang tahu, orang lain tidak perlu tahu. Justru kita nek ngomong-ngomong ya malah gak ngerti blas, seperti ini juga orang ngerti blas, pamit dulu. Oke deh, nanti kita lanjut. Terima kasih. Matur nuwun, alhamdulillah. Saya bisa enak sing tidak ngobrol lagi. Dan ini pun bentuk kedahsyatan melek bengi. Dan orang yang sudah tidak tidur di atas jam 12 kopi itu kan ngopi dahsyat itu juga istilah nggih. Aslinya seneng kopi, tapi ngopinya hari ini ngopi. Orang yang sudah mulai melek di atas jam 12, berarti logikanya ngono dak. Ya mesti wangi gajak turu. Ini pasti dasar orangnya. Oke, sudah jam 3 nggih. Kita akhiri dulu, kita selesai dulu. Yang arahnya apa nggih? Mari. Mohon maaf kalaupun ada yang tidak berkenan. Itu semata-mata saya sendiri nggih. Ini siapa iki sih? Kepin ngobrol iki. Oh. Ada 83% nggih. Oke, terima kasih yang sudah bergabung, terima kasih yang sudah tap-tap layar, yang kasih bunga-bunga juga, nggih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Layar Roso menembus tanpa batas.